Apakah Devin AI dapat menggantikan programmer? Seperti yang kita tahu, AI tambah lama tambah canggih. Baru-baru ini, Cognition Labs mengeluarkan AI yang merupakan software engineer autonomous, yang berarti dia bisa mengembangkan software tanpa kendali manusia. AI ini dirancang supaya pengembangan proyek IT bisa terbantu dengan luar biasa sehingga tim pengembang bisa lebih fokus ke sisi kreatif dari pengembangan. Kemampuan reasoning dan planning Devin ini sangat luar biasa. Ia bisa mengerjakan tugas yang kompleks. Nggak hanya bisa developing, Devin sendiri punya shell, code editor, sama browser pribadi. Dia bisa ngembangin software dari coding hingga testing, debugging, dan reporting. Dia juga bahkan bisa ngembangin AI. Kemampuan ini membuat kita sebagai programmer menjadi khawatir. Apakah pekerjaan kita akan digantikan? Jangan khawatir teman-teman, kita nggak perlu takut karena kemampuan Devin masih sangat jauh untuk menggantikan programmer. Yuk kita bahas kenapa. By the way, aku mengutip pemikiran dari YouTube channel Programming with Mosh. Beliau ini seorang software engineer yang sangat jago. Teman-teman bisa cek channel YouTube-nya. Aku kasih linknya di deskripsi. Beliau banyak juga ngajarin tentang coding. Oke, jadi Devin ini masih baru dan kita nggak tahu seberapa kompleks project yang bisa dia tangani dan seberapa handal dia dalam menangani berbagai kasus yang luar biasa beragam. Mungkin dia bisa bikin software, tapi tidak ada jaminan bahwa software yang dibuat bisa menyelesaikan permasalahan user. Karena pembuatan software tidak hanya bicara soal coding, tapi mulai dari proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, desain antarmuka, hingga pengujian, dan AI nggak jago dalam hal ini. Software nggak dibuat tanpa maksud, tapi untuk menjawab permasalahan manusia. Dan apakah AI bisa duduk berbincang-bincang dengan manusia, menggali kebutuhan dan keinginan mereka? Tentu tidak. Saat ini, industri juga banyak yang menggunakan sistem yang tradisional dan kompleks, dan AI memiliki kemampuan yang kecil dalam hal ini. Lebih jauh, kalau kita lihat sejarah perkembangan coding, dulu coding masih sangatlah sederhana, di mana kita hanya berinteraksi dengan teks dan kita berlogika. Belum ada fitur yang sangat menarik. Tapi perlahan-lahan, mereka mulai berkembang dengan munculnya code editor yang bisa autocomplete kalimat kode dan bahkan muncul GitHub Copilot yang bisa autocomplete kode dalam skala yang besar. Dulu, GitHub Copilot ditakutkan dapat menggantikan programmer. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ia nggak menggantikan programmer, tapi justru meningkatkan produktivitas programmer. Jadi, dari zaman ke zaman, alat-alat pemrograman semakin canggih untuk membuat pengembangan proyek semakin mudah, bukan untuk menggantikan pekerja manusia. Coba lihat ChatGPT, dia bisa coding, tapi sampai saat ini belum ada satupun kasus programmer terancam digantikan karenanya. Jadi, kita bisa tenang, dan sebaliknya kita bisa jadikan Devin sebagai pengungkit produktivitas kita, sehingga kita bisa fokus pada sisi kreatif lebih daripada sisi teknis, dan ini bisa membuat kita mengembangkan proyek yang jauh lebih besar.